Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya perwakilan dari salah satu kelompok mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 akan menjelaskan beberapa masalah yang ada pada PT Semen Sentosa. Nah, di sini yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri, Eliani, dan ada beberapa teman saya seperti Diza Mahram, Fadilah Mentari, dan ada juga Sri Madinah Daulay. Oke, kita langsung saja ya ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Mentari. Saya akan menjelaskan tentang masalah di laporan keuangan PT Semen Sentosa. Berikut penjelasannya. Masalah yang ada di laporan keuangan PT Semen Sentosa adalah masalah di mana investasi dalam saham yang tidak tercatat di bursa, yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diklasifikasikan sebagai AFS dan diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Diza Mahram Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih permasalahan tadi bisa menjadi masalah. Yang pertama saya akan bahas mengenai tentang AVS, dan yang kedua saya akan membahas mengenai tentang FVPL. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama yang kita bahas itu mengenai tentang AVS. Apa sih itu AVS? AVS atau Available for Sale adalah aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai FVPL, HTM, dan LR. Yang kedua yaitu mengenai tentang FVPL. Apa sih itu FVPL? FVPL atau Fair Value to Profit and Loss adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ini dimaksudkan untuk diperdagangkan. Ketentuan standar lama menyebut kelompok ini sebagai surat berharga diperdagangkan atau trading securities. Metode AVS yaitu dengan mencatat misalkan obligasi pada harga pasar. Maka nilai kekayaan bisa naik atau turun mengikuti perubahan harga yang berlaku. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, maka selisihnya tidak dicatat pada laporan rugi laba, melainkan pada modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliani. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada pada PT Semen Sentosa, yaitu permasalahan HTM dan LR. Nah, kita langsung saja ya ke penjelasannya. Jadi, HTM atau Hold to Maturity adalah debit securities yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud dan kemampuannya untuk menyimpan atau menahan securities tersebut sampai saat jatuh tempo. Sedangkan LR atau Loans and Receivables adalah aset keuangan dengan pembayaran yang telah ditentukan waktunya serta tetap yang tidak memiliki nilai pada pasar aktif. Termasuk di dalam kategori ini yaitu piutang, wesel tagih, pinjaman, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Madinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan penyelesaian dari PT Semen Sentosa. Kategori: dimiliki sampai jatuh tempo, sekuritas perdagangan, tersedia untuk dijual, penilaian, biaya yang diamortisasi, nilai wajar, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, tidak diakui dalam laba bersih, diakui sebagai laba komprehensif lainnya, dan sebagai komponen yang terpisah dan ekuitas pemegang saham.
Pengaruh lainnya terhadap laba, bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan, bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan, bunga pada saat dihasilkan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Jika dari perbedaan tersebut diungkapkan bahwa penilai APS didasarkan pada nilai wajar dapat dilihat dari kuotasi harga di bursa, sementara perusahaan menilai APS berdasarkan biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Sementara berdasarkan penilaian amortisasi tersebut, maka aset tersebut dikategorikan HTM atau hold to maturity. Penyelesaiannya, perusahaan investasi dalam sahamnya harus tercatat dalam bursa, sehingga harga wajar dapat ditentukan ketika aset tersebut dijual. Sesuai prinsipnya, aset yang tersedia dijual penilaiannya berdasarkan nilai wajar.